Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat Kelas 91. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini dalam program yang teranugerah pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Baiklah, kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memohonkan pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Sebelum kami boleh mulai segala aktivitas kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, akan boleh menjadi landasan dan kekuatan kami sepanjang hari ini. Bersabda Tuhan kepada kami semua, dan mampukan kami untuk dapat boleh memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita, saya pilihkan dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kemuliaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema pada hari ini saya berikan judul kecil, tetaplah mengerjakan protokol kesehatan dengan disiplin. Tetaplah mengerjakan protokol kesehatan dengan disiplin. Kita dikagetkan sebuah berita pada hari Sabtu yang lalu, Bapak Ibu. Ada seorang dokter yang masih muda, yang saat ini ada di tengah-tengah kita di masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Seorang dokter bernama Andika Kesuma Putra, seorang yang ditugaskan untuk menangani pasien COVID secara langsung. Dia adalah seorang dokter paru yang memang bertugas di gugus depan dan kebetulan juga bertugas di Rumah Sakit Columbia Asia. Dan beliau meninggal dunia setelah sempat dirawat karena terpapar virus COVID-19. Tentu hal ini sangat mengagetkan kita semua. Kita masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Karena pada akhirnya ada seorang dokter yang kemudian jadi korban. Dan ini menjadi sesuatu yang mengguncang dunia kesehatan dan kita semua masyarakat di Kota Medan. Tentu kita sungguh prihatin dan kita berharap keluarga yang ditinggalkan itu dapat kuat, mereka juga terhibur, serta dapat menerima hal ini dengan baik. Tentu tidak hanya itu pesannya bagi kita, tetapi saya kena percaya bahwa hal ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa virus COVID itu benar-benar ada, dan kita sungguh harus serius dalam menghadapinya. Karena itu berita ini menurut saya adalah berita yang harus kita cermati dengan baik. Kita harus dapat menjadikannya sebuah peringatan bahwa itu ada di dekat kita. Karena kita juga tinggal di Sumatera Utara, sekitar di Kota Medan. Dan kita harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dan betul-betul melakukannya dengan disiplin. Ada firman Tuhan juga yang tadi telah kita baca, mengingatkan kita semua, Bapak dan Ibu yang terkasih, bahwa sampai pada hari ini, kita masih harus terus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Karena pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Kita harus sungguh-sungguh serius. Karena ini masih ada dan sungguh nyata ada di sekitar kita. Kita tidak tahu siapa di antara kita. Bisa jadi Bapak Ibu, orang tua atau anak-anak, orang yang bekerja atau tidak bekerja, orang yang sedang sakit ataupun orang yang masih sehat. Semuanya dari kita punya potensi untuk menjadi korban. Dan setelah menjadi korban, kita tidak tahu apakah kita bisa melewatinya
dan menjadi sembuh. Atau justru apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Karena itu, langkah yang paling bijak adalah sebelum hal itu semua terjadi, kita mencegahnya. Kita melakukan dengan disiplin segala protokol kesehatan. Dan saya perlu mengingatkan lagi kepada kita semua, tetaplah mengerjakan ini. Konteks firman Tuhan yang tadi kita baca memang adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tentu saja tidak secara khusus tentang pandemi COVID-19. Pada saat itu, konteks yang dibahas oleh Rasul Paulus adalah tentang iman orang-orang yang di Filipi, yang sudah berubah, yang sudah menjadi orang percaya. Dan karena itu yang menasihatkan supaya jemaat tidak lagi sama dengan kelakuan mereka sebelum menjadi orang percaya. Saya menarik pesan moral juga yang sama dengan itu. Kita memang tidak lagi seperti konteks jemaat di Filipi. Tapi kita sekarang hidup di dalam masa di mana kita menghadapi situasi yang sebenarnya juga rumit dan sulit. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi korban karenanya. Kita adalah orang yang sudah diperingatkan. Dan sebagai orang percaya, kita sudah mendapatkan banyak sekali pimpinan dan tuntunan firman Tuhan kepada kita. Langkah yang paling bijaksana adalah kita melakukan, tetap mengerjakan segala protokol kesehatan dengan disiplin. Sekali lagi saya mengulangi Bapak Ibu kepada kita semua. Nasihat firman Tuhan kepada kita pada bagian adalah tetaplah mengerjakan protokol kesehatan dengan disiplin. Yang berikutnya adalah tanpa harus diawasi, tanpa harus dilihat, tanpa harus diingatkan oleh siapapun. Saat ini ada kebiasaan kita diingatkan oleh anggota keluarga, oleh siapapun Bapak Ibu, termasuk juga mungkin oleh aparat penegak hukum. Saya memberikan dan saya menyarankan kepada kita semua, itu tidak lagi perlu kita lakukan seperti itu. Harus timbul kesadaran dari diri kita sendiri. Kesadaran itu bersumber dari diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita melakukannya dengan disiplin. Karena kita sadar bahwa itu adalah untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Tanpa lagi harus diingatkan dan diperhatikan atau diawasi oleh orang lain. Kita sudah bisa melakukannya dengan kesadaran diri kita sendiri. Yang kedua adalah pesan firman Tuhan pada hari adalah kita lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kalau hari ini masih ada dari kita yang bersungut-sungut melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, masih saling memperdebatkan, berbantah-bantahan, itu artinya. Maka mari Bapak yang mulai hari ini kita hilangkan itu semua. Tidak usah lagi kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Karena itu adalah hal yang paling baik dan itu menjaga kita supaya kita tidak terpapar. Untuk apa kita melakukannya kalau kita seperti orang yang menyesali, seperti orang yang tidak rela dan tidak ikhlas dalam melakukannya. Bersungut-sungut adalah ciri-ciri tentang itu. Dan tidak usah memperdebatkan lagi Bapak Ibu. Langkah yang paling baik adalah kita lakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Itu saja sudah cukup. Tidak lagi perlu dipertanyakan ataupun diperdebatkan. Yang ketiga adalah hal itu semua kita lakukan supaya kita menjadi terang yang bercahaya di tengah-tengah orang sekitar kita. Artinya adalah kita boleh menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Memang saya melihat banyak orang-orang Kristen sudah melakukannya. Tapi bisa jadi juga di tempat-tempat kita masih banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang tidak menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Setidak-tidaknya di lingkungan kita yang terdekat, di keluarga, di tetangga, di mana saja, lingkungan pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kita berada. Mari kita menjadi terang yang bercahaya. Mari kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Sehingga orang-orang sekitar kita itu dapat melihat, meniru, meladani. Mereka juga dapat melindungi diri mereka. Sehingga tidak menjadi korban. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Dan firman Tuhan pada sungguh-sungguh Bapak Ibu dapat kita dengarkan dengan baik. Mari kita lakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Jaga diri kita. Jaga anak-anak kita. Jaga keluarga kita. Jaga orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai mereka terkena dulu. Baru kita menyesali dan menyadarinya. Firman Tuhan pada dasarnya sungguh-sungguh dapat kita pahami. Sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami kembali. Agar kami
boleh tetap mengerjakan protokol kesehatan dengan disiplin. Karena itu yang Tuhan kehendaki untuk menyelamatkan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk dapat boleh melakukannya. Kami juga tidak ingin Tuhan supaya hal ini kami lakukan dengan bersungut-sungut ataupun berbantah-bantah. Dan kami juga tahu ya Tuhan, kami melakukannya agar kami boleh menjadi contoh dan teladan, seperti terang yang bercahaya di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kami. Berkati Tuhan kami pada hari ini. Berkati ketika kami bekerja di luar rumah. Berkati kami, berkati anak-anak kami. Berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Jauhkanlah kami Tuhan dari paparan COVID-19 yang sungguh menakutkan pada saat ini bagi kami. Ya Tuhan, inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Percaya Tuhan akan mendengarkan dan juga akan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami akan sempurnakan doa ini Tuhan dengan kembali bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semuanya. Pada pagi hari ini, besok makan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.